Hai Tribuners, kali ini ketemu lagi sama Firda di Travel Update. Jalan-jalan sambil belajar mengenal berbagai hewan, datang aja ke Jakarta Aquarium dan Safari di Jakarta Barat. Ada banyak sekali satwa akuatik sampai non-akuatik Tribuners. Jakarta Aquarium dan Safari mendatangkan dua satwa unik nih, yakni seekor gurita raksasa dan naga laut Tribuners. Wah, pasti Tribuners penasaran kan sama bentuknya seperti apa? Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini Firda sudah bersama dengan jurnalis Tribun Jakarta, Pebi Adeliana. Halo Pebi. Halo Firda. Halo, Pebi, bisa dijelaskan apa saja keunikan dari satwa-satwa baru ini? Ya, jadi memang baru-baru ini Jakarta Aquarium dan Safari itu mendatangkan 2 ekor satwa unik nih. Jadi ada gurita raksasa, juga ada naga laut. Nah, kalau untuk gurita raksasanya ini adalah Giant Pacific Octopus, yaitu merupakan satwa asal Samudra Pasifik Utara, Firda. Nah, jadi dalam spesiesnya ini merupakan yang terbesar nih. Yang menarik adalah dia termaksud salah satu hewan yang ternyata sangat pintar, karena dia punya 3 jantung dan 9 otak yang terletak di bagian kepala, juga tentakel-tentakelnya gitu. Nah, jadi nih kamu tahu nggak sih kalau ternyata tuh dia bisa memecahkan teka-teki, terus juga bisa membuka toples, dan mereka juga bisa bermain dengan mainan gitu. Nah, karena mereka merupakan hewan yang lunak, konon gurita raksasa ini juga dapat masuk ke ruang yang lebih kecil dari ukuran tutup botol, Firda. Oke, baik. Lucu sekali ya, unik sekali ya, Giant sama naga laut ini. Nah, Pebi, yang ada di Jakarta Aquarium ini merupakan naga laut yang bentuknya itu mirip banget sama kuda laut. Apakah mereka sama, Pebi? Nah, ya jadi memang selain ada giant octopus tadi, juga ada di sini Widi Sea Dragon atau juga naga laut. Memang bentuknya secara kasat mata itu mirip seperti kuda laut, namun ternyata keduanya ini berbeda, Firda. Jadi meski sama-sama masuk ke dalam keluarga Cygnathidae seperti kuda laut, namun naga laut ini boleh dibilang sebagai satwa yang mungkin sulit sekali untuk ditemui, karena selain dia sosoknya yang bertubuh kecil, dia juga bisa berkamuflase menyerupai terumbu karang. Jadi mereka tuh kalau dilihat sekilas seperti rumput laut juga begitu. Nah, untuk membedakannya sendiri dengan kuda laut, jadi naga laut ini tidak memiliki kantong untuk menyimpan anak-anaknya. Jadi faktanya memang naga laut betina akan menitipkan telurnya kepada naga laut jantan untuk kemudian dierami begitu, Firda. Nah, selain memiliki tubuh yang sangat kecil, mereka juga termaksud satwa yang bisa dibilang gampang baper gitu. Jadi mereka tuh sangat sensitif sekali terhadap sekelilingnya, begitu lingkungannya, termaksud terhadap manusia begitu. Jadi mereka bisa tiba-tiba saja mati akibat stres. Nah, biasanya itu menurut informasi yang saya dapat, penyebab stres mereka itu bisa disebabkan oleh temperatur air yang tidak sesuai, kemudian juga cahaya yang tiba-tiba, atau bahkan mungkin keramaian manusia begitu. Oke. Pebi, untuk naga laut sendiri habitat hidupnya seperti apa, Pebi? Ya, jadi untuk Widi Sea Dragon ini memang mereka merupakan satwa endemik asal Australia Selatan begitu. Nah, jadi biasanya mereka memang hidup di perairan yang suhunya dingin, yaitu sekitar 10 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius begitu. Nah, makanya jadi mereka memang betul-betul sensitif dan harus sesuai dengan temperatur di mana habitat mereka biasanya begitu. Nah, untuk di Jakarta Aquarium sendiri, untuk temperatur suhunya yang diterapkan ialah berkisar sekitar 12 derajat hingga maksimal 16 derajat begitu. Oke. Unik sekali ya naga laut ini sama giant octopus yang ada di Jakarta, Jakarta Aquarium dan Safari. Akuarium dan safari. Nah, kalau jika ada pengunjung yang ingin melihat secara langsung gurita raksasa sama naga laut ini, seperti apa, Pebi, mekanismenya? Iya, jadi memang seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kedua satwa ini merupakan satwa yang sangat sensitif begitu, terutama untuk yang naga laut tadi, karena mereka mudah sekali stres hingga bisa berakibat pada kematian begitu. Nah, akhirnya untuk para pengunjung sendiri yang ingin menyaksikan secara langsung kelucuan mereka, tentunya perlu ada beberapa aturan khusus. Tentunya mereka para pengunjung diharuskan untuk berhati-hati, kemudian juga tidak boleh terlalu
terlalu dekat dengan akuarium begitu. Juga untuk bagi yang ingin mengambil gambar tidak diperkenankan untuk menggunakan blis atau cahaya begitu. Oh, seperti itu. Ada mekanisme khusus ya berarti. Nah, kalau untuk waktu operasional dan harga tiket masuk seperti apa, Feby? Ya, jadi untuk di masa PSBB ini, Jakarta Aquarium dan Safari ini memang buka setiap hari mulai pukul 10 sampai jam 8 malam mengikuti operasional mall begitu, karena memang lokasinya berada di Neo Soho Mall yang ada di Jakarta Barat begitu. Nah, untuk harga tiketnya sendiri memang mulai dari 150 ribuan. Nah, dapat saya sampaikan bahwa selain ada gurita raksasa dan naga laut tadi, di sini juga ada banyak sekali satwa unik yang bisa kita nikmati begitu, kita pelajari juga. Di antaranya ada sebagai lembaga konservasi juga di sini ada lebih dari 3.000 spesies hewan yang merupakan hewan akuatik juga hewan non akuatik begitu. Jadi meski namanya adalah Jakarta Aquarium, di sini tidak hanya melulu soal satwa-satwa akuatik saja. Beberapa satwa non akuatik lainnya juga ada seperti mungkin binturung, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika dan masih banyak lagi begitu, Firda. Nah, untuk jam operasional sendiri memang mungkin sewaktu-waktu dapat berubah karena menyesuaikan maksud saya dengan aturan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 begitu. Oke, baik. Terima kasih Feby atas informasinya. Demikian live update kali ini. Jangan lupa Tribuners untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya Firda pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.